Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas B akan mempresentasikan mengenai uji korelasi JASPEN. Kelompok kami terdiri dari 8 orang yang beranggotakan Putri Yuni, Irna Bila, Shiva, Jessica, Franti, Helena, Marsha, dan Maya. JASPEN-M merupakan suatu uji yang digunakan untuk melihat korelasi antar variabel dengan skala pengukuran ordinal pada salah satu variabel dan skala pengukuran interval atau rasio pada variabel lainnya. Kesimpulan korelasi JASPEN-M ini menggunakan kriteria Guilford. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama ada merumuskan hipotesis. H0 untuk tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan H1 terdapat hubungan signifikan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya ada analisa korelasi JASPEN-M. Berikut merupakan rumusnya. Dengan keterangan Y bar N adalah rata-rata kelompok N, P adalah banyaknya sampel pada setiap kelompok dibagi banyaknya seluruh data, CP merupakan frekuensi kumulatif P, OB merupakan tinggi ordinat normal. Untuk mencari OB dapat dilihat dari tabel A15 dengan CP dilihat dari area yang lebih besar atau lebih kecil dari alfa. OA lihat dari baris OB yang diturunkan satu baris. NT adalah jumlah seluruh data. Berikut merupakan tabel bantuan untuk mempermudah pengerjaan dari uji korelasi JASPEN-M. Selanjutnya ada statistik uji dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan M adalah uji korelasi JASPEN-M, P adalah banyaknya sampel pada setiap kelompok dibagi banyaknya seluruh data, OB adalah tinggi ordinat normal, dan OA dapat dilihat dari baris OB diturunkan satu baris. Selanjutnya adalah menentukan kriteria uji. Cari R tabel sesuai dengan alfa yang telah ditentukan, dengan DF sama dengan N-2, dengan R tabel melihat dari tabel A7 pada buku Champion halaman 409. Untuk manual dan Unpad SAS, tolak H0 jika R hitung lebih besar dari R tabel. Kesimpulannya, jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Untuk mempermudah pemahaman mengenai uji korelasi JASPEN-M, berikut merupakan contoh soal yang dapat dipelajari. Sebuah penelitian ingin meneliti apakah terdapat hubungan antara tingkat keterlibatan pemuka pendapat dalam kegiatan kemasyarakatan dengan lamanya tinggal di komunitas yang bersangkutan. Tingkat keterlibatan pemuka pendapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok dengan pengkodean sebagai berikut. 5 untuk sangat tinggi, 4 untuk tinggi, 3 untuk netral, 2 untuk rendah, dan 1 untuk sangat rendah. Keterlibatan pemuka pendapat dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan data ordinal, dan lamanya tinggal di komunitas yang bersangkutan merupakan data interval. Berikut adalah data yang didapat dari 47 orang subjek. Pertama-tama, kita menentukan hipotesis dari uji tersebut, di mana H0 adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat keterlibatan pemuka pendapat dalam kegiatan kemasyarakatan dengan lamanya tinggal di komunikasi yang bersangkutan, dan H1 adalah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat keterlibatan pemuka pendapat dalam kegiatan kemasyarakatan dengan lamanya tinggal di komunitas yang bersangkutan. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, untuk pertama-tama langkah awal kita akan mencari SY dan M-nya dulu ya teman-teman. Untuk mempermudah teman-teman mencari nilai SY dan M, kita bisa menggunakan tabel bantuan di mana untuk mempermudah teman-teman menghitung
SY dan M nantinya, di mana ada Y yaitu rata-rata dari kelompok masing-masing ranking, kemudian ada P yaitu banyaknya sampel pada setiap kelompok dibagi dengan banyaknya seluruh data, kemudian ada CP yaitu frekuensi kumulatif dari P, OB tinggi ordinat normal yang bisa dicari melalui tabel A15 dengan CP dilihat dari area yang lebih besar atau lebih kecil dari alfa. Kemudian OA adalah baris OB yang diturunkan satu baris. Kemudian untuk sisanya, perhitungan sisanya teman-teman bisa lihat dari data-data yang udah teman-teman dapatkan barusan. Setelah teman-teman berhasil mendapatkan nilai dari tabel bantuan, teman-teman sekarang bisa mulai melanjutkan dengan menghitung SY tersebut, di mana rumusnya itu sendiri merupakan akar dari Y kuadrat sigma dikurangin sigma Y kuadrat per NT dan keseluruhannya dibagi NT. Kemudian setelah semuanya berhasil diolah, kita akan mendapatkan SY sebesar 6,0481. Setelah menghitung SY, kita bisa berlanjut untuk perhitungan nilai M, di mana rumusnya itu sendiri merupakan sigma dari Y dikali OB min OA dibagi SY dikali sigma dari OB minus OA kuadrat dibagi P. Kemudian setelah data tersebut diolah, kita berhasil mendapatkan nilai sebesar 0,784. Setelah mendapatkan nilai SY dan M, kita bisa berlanjut ke perhitungan statistik uji di mana kita akan menghitung R hitung, di mana rumus R itu sendiri adalah M dikali akar OB minus OA kuadrat dibagi P. Setelah data tersebut berhasil diolah, kami berhasil mendapatkan skor sebesar 0,7369. Langkah terakhir, kita mengecek R tabel dari data tersebut, di mana DF sama dengan N-2, yaitu tadi datanya berjumlah 47 dikurangin 2, berarti data DF sama dengan 45, dengan alfa 0,05. Bisa kita lihat melalui tabel, R tabel menunjukkan angka 0,2875. Setelah mendapatkan hasil dari keseluruhan, kita dapat menentukan kriteria uji, di mana kita bisa menolak H0 jika R hitung lebih besar daripada R tabel, di mana yang tadi kita dapatkan, R hitung sama dengan 0,7369, yakni lebih besar daripada R tabel yang kita dapatkan sebesar 0,2875. Oleh karena itu, kesimpulannya, maka H0 dapat kita tolak. Dari kesimpulan yang bisa kita tarik, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat keterlibatan pemuka pendapat dalam kegiatan kemasyarakatan dengan lamanya tinggal di komunitas yang bersangkutan. Setelah kita berhasil mendapatkan skor dan kesimpulan dari uji ini, untuk terakhirnya, kita bisa membuat report result dari hasil uji kita yang sudah kita lakukan tadi, di mana uji Jaspen M digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak antara variabel rasio atau interval dengan variabel ordinal. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat keterlibatan pemuka pendapat dalam kegiatan kemasyarakatan dengan lamanya tinggal di komunikasi yang bersangkutan dengan R 45, N sama dengan 47 dengan hasil 0,7369. Selanjutnya akan dijelaskan cara menyelesaikan contoh soal yang diberikan menggunakan aplikasi Unpad SAS. Unpad SAS digunakan karena uji Jaspen M belum terdapat pada aplikasi SPSS. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis dirumuskan menjadi dua macam, yaitu H0 atau hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel, dan H1 atau hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Dalam soal ini, kedua variabel yang dimaksud adalah tingkat keterlibatan pemuka pendapat dalam kegiatan kemasyarakatan dan lamanya tinggal di komunitas yang bersangkutan. Langkah kedua adalah menentukan uji statistik yang akan digunakan. Dalam soal ini, yaitu menggunakan uji Jaspen M, dan mengolah data yang ada untuk mendapatkan statistik ujinya. Cara mengolah data tersebut menggunakan uji Jaspen M pada Unpad SAS. Yang pertama adalah memasukkan data dari soal ke dalam Unpad SAS. Pastikan bahwa jenis data dan values untuk data ordinal sudah sesuai. Berikutnya, pilih menu Analyze, kemudian pilih Correlate, dan pilih Jaspen M Analysis.
Selanjutnya, masukkan variabel ordinal yaitu tingkat keterlibatan ke kotak variabel 1 dan variabel interval yaitu lamanya tinggal di kotak variabel 2. Terakhir, klik OK, maka akan muncul dua tabel output. Tabel pertama merupakan tabel bantuan yang mirip dengan tabel yang dibuat ketika ingin menggunakan uji Jaspen secara manual. Akan tetapi, tabel yang akan digunakan dalam pengerjaan dengan Unpad SAS adalah tabel berikutnya. Pada tabel berikutnya ini, dapat dilihat bahwa didapatkan nilai R sebesar 0,7330. Nilai tersebut adalah R hitung. Selain itu, juga terdapat R dengan angka 0,01 dan 0,05 yang menempel padanya. Keduanya adalah nilai R tabel, yang penggunaannya disesuaikan dengan alfa yang telah ditentukan sebelumnya. Karena pada soal ini alfa yang digunakan adalah 5% atau 0,05, maka nilai R tabel yang digunakan adalah 0,2880. Langkah pengerjaan berikutnya adalah kriteria uji yang dilakukan untuk menguji hipotesis. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika R hitung lebih besar dari R tabel. Dari hasil output Unpad SAS, didapatkan R hitung sebesar 0,7330 dan R tabel sebesar 0,2880, di mana R hitung lebih besar daripada R tabel. Oleh karena itu, didapatkan bahwa H0 ditolak. Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Karena hasil pengujian hipotesis adalah menolak H0, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat keterlibatan pemuka pendapat dalam kegiatan kemasyarakatan dengan lamanya tinggal di komunitas yang bersangkutan. Langkah terakhir adalah melakukan report result, yaitu laporan hasil pengujian secara keseluruhan. Dengan itu, selesailah langkah pengerjaan uji Jaspen M menggunakan Unpad SAS. Untuk lebih memahami lagi mengenai uji korelasi Jaspen M, berikut adalah latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan. Terima kasih.